Seperti kita ketahui bahwa dalam rangka menyongsong era industri mengisi perubahan industri 4.0 ini, di dunia pendidikan ada 4 tantangan pokok. Yang satu terkait dengan gap pengetahuan ya terhadap IT, bahwa guru kita ini masih yang betul-betul literasi IT-nya bagus itu baru sekitar antara 40 sampai 50% lah. Jadi ini kita masih perlu lagi untuk memperbanyak agar guru-guru kita tahu tentang IT. Nah, ini saya kira perlu kerja keras dari kita semua, terutama para pejabat di dunia pendidikan, sehingga paling tidak guru-guru kita dalam waktu 1-2 tahun ini semuanya literasi IT-nya harus bagus. Kemudian tantangan yang kedua terkait dengan konten yang terkait dengan pendidikan ini perlu diperbanyak, sehingga anak-anak kita, guru-guru kita itu harus bisa memberi peluang kepada siswa ya untuk memperbanyak materi-materi ini ya. Tentu ini diharapkan dari kegiatan seperti ini nanti juga ada kontribusi dari para widyaswara, para PTP untuk memproduksi konten-konten yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan gap generasi. Guru kita diproduksi abad 20, ya kan? Sekolah-sekolah kita abad 19, anak-anak kita adalah anak abad 21. Nah, tentu ini kita harus ada penyesuaian, terutama pengetahuan dari para guru kita, sehingga guru-guru kita harus menyesuaikan dengan kondisi abad 21. Jadi pembelajarannya pun juga harus disesuaikan, ya, metodologinya, ya, cara kontennya juga harus diperbanyak, sehingga anak-anak kita betul-betul tidak hanya mengandalkan dari guru, tapi betul-betul bisa dari media pembelajaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan geografis. Kita tahu Indonesia ini sangat luas, ya, diversity-nya luar biasa. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur IT-nya, maka kita harus punya pilihan. Pilihannya apa ya? Offline. Nah, maka kita harus sebagai Pusdatin tentu kita harus punya tanggung jawab bagaimana daerah 3T itu tetap bisa terjangkau materi-materi di luar apa yang disajikan oleh guru. Sintaks model pembelajaran blended learning. 1. Pencarian informasi. 2. Perolehan informasi. Dan 3. Sintesa pengetahuan. Sintaks model pembelajaran discovery inquiry learning. 1. Stimulus. 2. Perumusan masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Verifikasi. 6. Kesimpulan. Dan 7. Evaluasi. Sintaks model pembelajaran flipped classroom. 1. Penugasan. 2. Aktivitas sebelum kelas. Dan 3. Aktivitas di dalam kelas. Sintaks model pembelajaran games. 1. Eksplorasi. 2. Elaborasi. Dan 3. Konfirmasi. Sintaks model pembelajaran project-based learning. 1. Pengenalan masalah. 2. Mendesain perencanaan dan jadwal proyek. 3. Pelaksanaan dan monitoring proyek. 4. Menguji hasil proyek. Dan 5. Evaluasi dan refleksi. Kami dapat tugas di model pembelajaran blended learning dengan menggunakan aplikasi Pixton. Nah, kebetulan kami mengambil materi atau tema perkenalan dalam bahasa Mandarin. Nah, di dalam model pembelajaran ini itu ada 3 sintak atau 3 langkah gitu. Yang pertama itu fasilitator seperti biasa menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu ada kegiatan apersepsi gitu, di mana kegiatan apersepsi ini sebagai fasilitator akan menggali informasi kepada peserta diklat atau dalam hal ini guru bahasa Mandarinnya, kira-kira aplikasi apa yang biasa mereka gunakan ketika pembelajaran bahasa di kelas gitu. Lalu tahap yang kedua, di sini fasilitator setelah menggali informasi di tahap pertama, di tahap kedua ini fasilitator mencontohkan, memberitahukan bahwa ini loh ada aplikasi namanya aplikasi Pixton, bisa digunakan ketika guru-guru ini mengajar di kelas untuk pembelajaran bahasa, bisa untuk melatih keterampilan berbicara ataupun kosakata. Nah, setelah itu di tahap yang terakhir, di sini fasilitator memberikan tugas mandiri kepada peserta diklat. Mereka
harus menggunakan aplikasi Pixton yang sudah dicontohkan sebelumnya untuk mengembangkan salah satu materi. Mereka boleh pilih terserah materi apa aja, karena kalau di dalam bahasa kan pembelajarannya berdasarkan tema ya, dari mulai perkenalan sampai ada hobi dan wisata. Ini gurunya boleh milih salah satu tema yang mereka senangi, yang mereka sukain, terus kembangkanlah dengan menggunakan aplikasi Pixton sampai selesai, sampai nanti akhirnya mereka harus mempresentasikan hasil pekerjaannya. Di dalam stimulation kami menyajikan sebuah video pembelajaran. Karena itu mengenai naratif teks, maka kami menyediakan suatu video mengenai naratif teks, karena naratif teks itu berfungsi untuk sebagai amusement, itu untuk hiburan. Kami memilih video tertentu yang sesuai dengan anak-anak kelas 9 SMP, seperti itu. Kemudian dalam problem statement kita mulai melihat bagaimana siswa melihat apakah mereka memiliki kesulitan-kesulitan, misalnya apakah ada kosakata yang sulit seperti itu yang bisa mereka catat, kemudian mereka diskusikan atau tanyakan kepada guru-gurunya. Guru memberikan potongan-potongan kalimat yang merupakan bagian dari suatu teks, kemudian siswa-siswa akan mengurutkan teks-teks itu atau kalimat-kalimat itu menjadi suatu susunan yang utuh, seperti itu. Di dalam data collection, peserta didik menuliskan kata-kata yang sulit yang berdasarkan pada kalimat atau teks yang sudah diberikan oleh guru tadi. Jadi mereka tuliskan di dalam kertas masing-masing atau kertas kerja yang sudah kita berikan kalimat kata-kata yang sulit yang berdasarkan yang sudah mereka dapatkan dari guru tadi. Di dalam data processing, siswa akan menempelkan kalimat-kalimat yang mereka sudah susun menjadi teks tadi di dalam flip chartnya. Kemudian mereka menugaskan satu siswa untuk menjadi presenter dari kegiatan tadi. Kemudian siswa tadi juga berlatih di dalam kelompoknya mengenai apa yang akan mereka presentasikan ketika kelompok lain datang berkunjung, seperti itu. Kemudian sintaks berikutnya adalah verification. Nah, di dalam verification, siswa yang sudah ditugaskan tadi sebagai presenter dalam kelompok akan melayani, mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan dalam kelompok tadi kepada tamu-tamu yang datang atau kelompok-kelompok yang lain yang berkunjung di kelompok mereka. Tahapan yang terakhir adalah generalization. Jadi di dalam tahapan ini siswa bersama guru akan melihat lagi fungsi sosial dari teks naratif itu apa, kemudian struktur teksnya itu dalam teks naratif seperti apa, ya. Kemudian guru juga mengapresiasi, menghargai, memberikan penghargaan bahwa siswa-siswa tadi sudah bekerja di dalam kelompok. Jadi mereka sudah bekerja keras bersama untuk menghasilkan apa yang sudah mereka presentasikan kepada kelompok lain. Tadi kami membuat bahasa Inggris untuk materi transaksional, ungkapan transaksional dan interaksional. Jadi itu bisa karena itu berupa dialog ya, maka di kelas itu nanti siswa akan mempraktekkan atau membuat role play atau mini drama di kelas dengan latihan di luar kelas, dengan materi dibuat di luar kelas. Nah, nanti bisa juga materi di luar kelas sudah dibuat, kemudian di kelas diperbaiki baru ditampilkan, seperti itu. Yang penting itu, jadi ini untuk siswa ada 2 kegiatan ya. Kegiatan pertama di luar kelas, kemudian dalam kelas. Luar kelas itu ketika mereka di rumah menggunakan fasilitas online, di kelas bersama guru dan teman-temannya. Kami menggunakan KD yang ada di kelas 9 SMP untuk siswa SMP. Sementara games yang digunakan adalah games Kahoot. Di sintaks untuk games itu ada 3 sintaks, diawali dengan eksplorasi, elaborasi, sampai ke konfirmasi. Untuk eksplorasi, sebelum ke eksplorasi kita mulai dengan apersepsi. Di apersepsi ini kita mencoba untuk menanyakan siswa seperti what kind of food, kita bicara tentang resep makanan ya, karena terkait dengan procedure.
what kind of food that you like, what is your favorite food, seperti itu dia persepsi, kemudian nanti siswa menjawab. Setelah ada tanya jawab seperti itu, kita masuk ke eksplorasi. Di eksplorasi itu nanti siswa akan diminta untuk bekerja secara berpasangan, kemudian dia berlatih bertanya jawab dengan pasangannya masih tentang seputar makanan favorit. Setelah itu dari eksplorasi kita beranjak ke elaborasi. Di elaborasi itu baru mulai Kahoot kita masukkan. Jadi nanti guru harus mempersiapkan seperti misalnya jaringan internet, kemudian juga siswa juga harus punya HP untuk bermain Kahoot. Lalu setelah mereka bermain Kahoot, jadi kami memberikan pertanyaan untuk siswa membandingkan dua jenis teks dengan resep yang berbeda melalui permainan Kahoot. Setelah siswa selesai bermain Kahoot, kemudian guru menanyakan bagaimana fungsi sosial dari resep tersebut, bagaimana unsur kebahasaan dari dua jenis teks tersebut, dan juga bagaimana struktur teks dari dua jenis teks tersebut. Ya, setelah itu guru selama pembelajaran di sintak elaborasi itu, guru memperlihatkan kembali teks-teks yang tadi juga sudah dikenal oleh siswa dalam permainan Kahoot tadi gitu. Jadi sambil balik lagi ke teks yang dia lihat di dalam Kahoot. Kemudian setelah selesai, tahapan itu lama ya Bu, tahapan itu lama dan benar-benar student center gitu. Setelah elaborasi selesai, kita masuk ke tahapan konfirmasi. Nah, di konfirmasi ini guru nanti akan menyiapkan sebuah chart atau pie chart dan nanti siswa akan menentukan similarities dan differences, persamaan dan perbedaan dari dua jenis resep yang sudah dia lihat. Di dalam project based learning itu untuk yang bahasa Perancis kami mengambil KD untuk kelas 11 semester 2 yaitu tentang teks deskripsi. Mengapa teks deskripsi ini kita pergunakan model proyek berbasis proyek karena di akhir kegiatan nanti diharapkan siswa itu akan mampu menceritakan atau mendeskripsikan tentang rumah impian yang ingin mereka miliki. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam sintaks berbasis proyek ini itu ada 5. Yang pertama tentunya kita harus melakukan pengenalan masalah ya. Untuk pengenalan di dalam bahasa Perancis ini pertama-tama kita akan fokuskan kepada rumah. Mengapa rumah? Karena rumah itu ya ibaratnya yang paling dekat dengan siswa atau peserta didik, sehingga diharapkan mereka mampu mendeskripsikan ataupun menggambarkan rumah yang mereka tinggali. Nah, karena masih dalam tahapan pengenalan masalah, maka kita juga akan membawa siswa untuk mengenal tentang budaya rumah tinggal di Perancis dan di Indonesia itu seperti apa. Kemudian di sini kita juga akan memperkenalkan budayanya, seperti apakah konsep rumah tinggal bagi orang Indonesia maupun orang Perancis. Nah, karena pengenalan masalah yang akan membawa siswa untuk membuat suatu proyek, maka kita buat misalnya bagaimana suasana ataupun situasi rumah kalian apabila rumahnya mungkin terlalu kecil menurutmu, kemudian kelak nanti ingin memiliki rumah yang besar, maka itulah yang harus menjadi dasar bahwa mereka akan membuat suatu rumah. Ya. Untuk yang tahap kedua ataupun langkah yang kedua adalah mendesain proyek. Di sini guru akan membebaskan kepada siswa yang sudah bekerja dalam kelompok mereka untuk memilih kira-kira rumah siapa yang akan dideskripsikan. Artinya rumah yang sudah ada nyata. Nah, kemudian nanti mereka mendesain atau menceritakan rumah ideal, rumah impian yang
ingin mereka miliki kelak. Artinya di sini guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih. Kemudian tahap ketiganya yaitu penyusunan jadwal atau proyek. Di sini guru masih memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa proyek ini akan dilakukan selama durasi 3 atau 4 pertemuan, di mana nanti di dalamnya itu juga guru akan memonitoring progres pekerjaan pembuatan proyek oleh siswa. Di samping guru juga memonitoring apa yang sedang dilakukan siswa, diharapkan juga siswa mampu menceritakan kesulitan yang mereka hadapi pada waktu membuat teks deskripsi tentang rumah impian dalam bahasa Prancis. Tentunya sebelum mereka mampu mendeskripsikan rumah dalam bahasa Prancis ini, guru juga sudah membekali mereka dengan kosakata ataupun ungkapan-ungkapan yang diperlukan. Yang hal ini tentunya tadi sudah diperkenalkan pada waktu di tahap pengenalan masalah. Setelah selesai siswa itu membuat maket ataupun miniatur dari rumah yang akan mereka kerjakan, nah itu kemudian guru mengevaluasi proyek tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Tentunya yang tertulis itu berupa hasil teks deskripsi. Kemudian yang lisan mereka harus mempresentasikan hasil kerjanya itu dengan menunjukkan maket atau miniatur yang sudah dibuat. Oh ya, tadi karena ini sebuah proyek, maka guru juga membebaskan kepada siswa untuk membuat maket maupun miniaturnya dengan menggunakan karton ataupun bekas stick-stick dari es krim seperti itu. Ya. Di dalam pada waktu siswa mempresentasikan hasilnya secara lisan, itu guru fokus kepada kemahiran berbahasa siswa yang tentunya juga harus dilihat tentang kelancaran mereka menggunakan bahasa, pilihan katanya, dan ungkapan-ungkapannya. Sibatik.kemdikbud.go.id sangat membantu bagi mereka karena pertama bisa memberikan inspirasi contoh-contoh penerapan model-model e-pembelajaran ini, karena di situ sudah ada video dari para duta rumah belajar yang mempraktekkan penggunaan dari masing-masing model. Kemudian di situ ada contoh-contoh RPP yang dibuat oleh guru-guru, sehingga ketika teman-teman ingin mengembangkan RPP, para peserta ingin mengembangkan RPP, mereka bisa menggunakan itu sebagai salah satu referensi dalam membuat persiapan. Kalau saya pribadi berharap agar semua materi menjadi target itu tercover. Dalam arti memang kadang-kadang materi tercover ya di kelas, cuma pemahaman anak kadang-kadang kan berbeda-beda. Dengan ada mereka belajar di rumah sebelumnya, maka lebih menguatkan. Ketika di kelas mereka sudah bukan botol kosong lagi, udah punya modal buat belajar. Jadi mereka justru jadi lebih mantap ketika ke sekolah, udah bukan cuma dengerin tapi mereka udah action, seperti itu. Jadi kita inginnya bahwa guru-guru ini lebih kreatif dan inovatif, bahwa kalau pembelajaran bahasa itu nggak hanya harus monoton seperti itu aja, hanya dengan buku atau biasanya kan buku mendengarkan gitu kan, pakai kaset atau pakai CD atau pakai apa. Kami ingin gurunya tuh lebih kreatif, terus kalau gurunya kreatif terus ngajar ke anak-anak kan pasti bagus gitu, terus anak-anaknya senang belajar dan paling ini kan jadi mereka belajar bahasa Mandarin itu mereka tidak merasa susah gitu. Iya, untuk project based learning ini kalau kita lihat kan di akhir kegiatan pembelajaran, baik itu satu unit maupun satu KD gitu ataupun satu unit atau satu KD, diharapkan ada sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh siswa atau peserta didik bahwa mereka memang telah menguasai kompetensi dasar yang diharapkan sesuai dalam kurikulum. Jadi proyeknya ini harus diperlihatkan dengan sesuatu benda untuk mata pelajaran tertentu, ataupun kalau dia pelajaran bahasa itu dengan hasil berupa tulisan, teks-teks, ataupun mempresentasikan secara lisan gitu. Kita mengharapkan
para widiaswara dan pegawai fungsional di BIM4TK Bahasa yang terdiri dari bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa menghasilkan contoh-contoh model e-pembelajaran yang inovatif. Penggunaannya untuk pelatihan guru-guru, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, serta bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita juga ingin tekankan di dalam pembuatan contoh penerapan model-model itu bisa memberdayakan sumber-sumber belajar berbasis digital.